Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, tetap sehat dan tetap bahagia selalu. Dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan yang tema B atau tema 2, ya. Nah, pada hari ini kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia yang tema 3, ya. Tema 3, subtema 1, kelas 3, tentang materi benda di sekitar kita. Kalian dapat lihat di halaman 3, ya. Nah, pastinya kalian sudah paham, sudah mengerti apa itu benda, ya. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yaitu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, di sekitar kita pastinya banyak benda-benda, ya. Nah, benda itu termasuk benda mati, ya. Nah, contohnya ada buku, ya, ada bola, ada ban, dan ada sepeda. Nah, 4 gambar ini termasuk benda mati, ya. Karena buku ini ya memiliki wujud, ya. Bentuknya apa? Bentuknya persegi panjang, ya, dan menempati ruang, ya. Buku itu menempati ruang. Misalnya buku adanya letaknya di atas meja, ya. Nah, buku juga memiliki massa atau memiliki berat, ya. Kalau kalian timbang, buku itu memiliki berat, ya. Lalu bola, ya, bola memiliki wujud. Wujudnya apa? Bola itu memiliki wujudnya bundar atau bulat atau bentuknya lingkaran, ya, dan menempati ruang, ya. Nah, begitu juga ban, ya. Ban itu juga memiliki wujudnya bulat, ya, berbentuk bulat dan berbentuk lingkaran, dan memiliki massa berat, ya. Lalu sepeda juga, ya, sepeda itu benda mati. Begitu juga dengan alat-alat tulis kalian, misalnya penghapus, penggaris, tas, boneka, itu termasuk benda mati. Nah, apa saja ciri benda? Ya, 1, memiliki wujud. Tadi Ibu jelaskan, ya. Seperti buku, wujudnya berbentuk persegi panjang. Bola, wujudnya berbentuk lingkaran atau berbentuk bulat, ya. Ban juga berbentuk bulat, ya. Yaitu yang kedua adalah menempati ruang. Nah, buku itu menempati ruang misalnya di atas meja adanya, ya. Lalu bola juga, bola misalnya adanya di bawah, ya, dan dimainkan untuk bermain bola, ya. Ban juga, ya. Ban itu menempati ruang, misalnya dia digunakan untuk untuk menjalankan kendaraan bermotor, ya. Lalu 3 adalah memiliki massa atau memiliki berat. Nah, itu adalah termasuk benda mati. Ada juga benda hidup. Nah, apa saja benda hidup? Ya. Nah, di sini Ibu ada contohnya. Benda hidup adalah manusia, ya. Lalu tumbuhan atau tanaman, lalu hewan, ya. Ini adalah termasuk benda hidup. Nah, benda hidup itu
memiliki ya ciri-ciri, ya memiliki ciri-ciri juga. Benda hidup itu bisa berkembang biak, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, bisa berpindah tempat, ya, memiliki pertumbuhan, ya. Karena kita sudah pelajari di tema 1, ya, ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Nah, Ibu hanya mengulang saja, ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan benda mati dan benda hidup, ya. Benda hidup itu termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu ada juga yang bukan merupakan benda, ya. Tadi ada benda hidup dan benda mati. Nah, apa saja yang bukan merupakan benda? Nah, di sini ada gambar api unggun, ya, cahaya, dan suara. Nah, api unggun ini hanya bisa dilihat, ya, tetapi tidak bisa menempati ruang, tidak bisa tidak memiliki massa, ya. Lalu begitu sama juga begitu pula dengan cahaya. Cahaya bisa dilihat, tapi dia tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, ya. Lalu suara juga, suara bisa didengar, ya, bisa didengar, tapi tidak bisa menempati ruang dan tidak bisa memiliki massa, ya. Ini adalah contoh dari bukan benda, ya. Seperti panas, ya, panas juga itu hanya bisa dirasa, ya, tapi tidak bisa menempati ruang, tidak bisa, tidak memiliki massa atau berat. Nah, itu nanti kalian tugasnya, ya, di halaman 4, ya, apa saja benda yang menempati ruang, ya, apa saja yang memiliki massa. Nah, itu termasuk benda atau termasuk bukan benda. Misalnya kelinci, termasuk benda atau bukan, ya. Benda hidup, kelinci, ya. Cahaya, termasuk benda atau bukan. Nah, nanti kalian bisa contreng, ya. Lalu yang keempat, yang kelima ada halaman 5 itu, ayo berlatih, contohnya, tugasnya, ya, di buku kalian, itu apa kegunaan dari ban, ya. Nah, ban gunanya untuk apa? Tadi Ibu dijelaskan, untuk menjalankan kendaraan. Nah, yang gambar kedua ada jam. Jam itu merupakan benda, ya. Ya, terus apa gunanya jam? Untuk mengukur waktu atau menunjukkan waktu, ya. Nah, apa persamaannya benda di samping? Sama-sama, misalnya sama-sama berbentuk bulat. Nah, yang kedua adalah ada gambar apa ya? Ada gambar sendok dan skop, ya, sendok dan skop. Nah, kegunaan benda di samping apa? Sendok gunanya untuk apa? Untuk makan, misalnya. Terus skop gunanya untuk apa? Untuk menyerok pasir, ya. Nah, persamaan benda di samping apa? Nah, persamaannya, contohnya persamaannya terbentuk dari logam, ya. Nah, benda manakah yang berukuran panjang, gitu, ya? Nanti kalian tulis, ya. Yang lalu nomor 3 itu ada buku dan lemari. Nah, buku itu berbentuk apa? Misalnya sama-sama persamaannya apa? Persamaannya berbentuk persegi panjang, misalnya, ya. Nah, lalu pelajaran yang selanjutnya adalah halaman 11, ya. Pembelajaran 2. Ya, pembelajaran 2. Nah, di sini ada gambar kursi, meja, dan lemari. Nah, kursi, meja, dan lemari ini terbuat dari apa? Ya, terbuat dari kayu. Nah, benda ini termasuk benda mati, ya. Nah, selain kursi dan meja atau lemari yang terbuat dari kertas apa saja? Yaitu buku, ya. Buku itu terbuat dari kayu, ya.
Lalu tisu, ada tisu terbuat dari kayu. Lalu majalah bobo atau buku, ya itu terbuat dari kayu. Ya, kenapa terbuat dari kayu? Ya, nah kalau benda kayu itu sifatnya ya kuat dan keras, ya. Makanya banyak digunakan untuk membuat kayu, membuat kursi, ya. Kayu itu banyak digunakan untuk membuat kursi, ya, atau meja karena sifatnya yang kuat dan keras, ya. Kursi dapat diduduki, ya, dan lemari bisa untuk menyimpan pakaian, ya. Nah, selain itu kelebihan dari kayu apa? Ya, kelebihan dari kayu itu tahan lama, ya. Kelebihan dari kayu bisa tahan lama, apalagi kayu jati, ya. Kayu jati itu bisa sampai ratusan tahun, ya. Bisa sampai ratusan tahun kekuatannya, ya. Nah, kayu juga selain kayu juga bisa mudah dibentuk, namun selain memiliki keunggulan, ya, kayu juga mempunyai kekurangan, ya, memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari kayu itu apa? Kayu itu mudah terbakar, ya. Kekurangannya kayu itu mudah terbakar. Nah, kayu itu berasal dari mana? Dari hutan, ya. Kayu itu berasal dari hutan. Nah, penggunaan kayu yang berlebihan berbahaya juga bagi hutan karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul, ya. Jika hutan menjadi gundul, akan terjadi bencana banjir atau tanah longsor, ya. Nah, selain dibuat kayu itu dibuat untuk kursi dan meja, ya, buat lemari juga dibuat dari kertas, ya, kertas, tisu diolah, ya, kayu itu diolah lalu dibuat jadi bubur, lalu dicetak-cetak menjadi kertas, ya. Nah, sampai di sini ya penjelasan dari Ibu. Nanti kalian lihat penugasannya di KI 3. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.